Eh, Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Nah, di era industri 4.0 di mana kita sudah menghadapi tantangan cyber physical system, kemudian ada internet of things and networking. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka perlu kita untuk improvement terhadap kualitas dari diri kita. Nah, salah satunya untuk perusahaan ataupun organisasi pasti semuanya mempunyai sistem. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen itu adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data yang didapat itu bisa diolah, dianalisis dan ditampilkan supaya data tersebut berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, tujuan utama dari sistem ini apa sih? Yaitu untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat, kemudian meringkasnya dan kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan tersebut. Sistem itu juga mempunyai dukungan yang diberikan sistem terhadap organisasi. Itu ada beberapa hal yang dimana satu sistem informasi itu dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, maupun prosesnya maupun kualitasnya, semua sistem itu mendukung. Kemudian sistem itu juga untuk mempermudah pengalokasian sumber daya, baik sumber daya fisik, manusia, bahan baku, mesin, sampai dengan wilayah, itu juga sangat membantu. Kemudian sistem itu juga tidak dibatasi oleh fisik. Nah, mungkin kita bisa tahu bahwa banyak sekali sistem yang berbasis internet ya. Di dunia maya nggak perlu kita ketemu, bisa kita lakukan segalanya dari internet ataupun dari smartphone kita. Nah, sistem itu juga harus dilakukan oleh pengembangan. Kenapa sih sistem harus dikembangkan? Sistem itu dikembangkan karena adanya, pertama adalah masalah-masalah yang timbul dari sistem yang lama. Jadi sistem itu ketika bertambahnya kebutuhan harus diupdate. Kemudian untuk menciptakan kesempatan-kesempatan atau improvement baru. Yang ketiga, mungkin sistem itu dikembangkan karena adanya instruksi atau adanya kebutuhan, sehingga perlu dikembangkan sistem. Kemudian tujuan kenapa sih harus pengembangan sistem, dimana untuk tujuan tuh yang pasti diharapkan dapat meningkatkan baik dari sisi yang pertama kinerjanya, dari informasinya, dari faktor ekonomisnya, dengan bagaimana pengendalian sistem itu, efisiensi dari sistem dan juga pelayanan dari sistem tersebut, sehingga sistem itu mempunyai tujuan ketika sistem itu akan dikembangkan. Dalam pengembangan sistem, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem, di mana sistem itu dikembangkan untuk kebutuhan manajemen. Kemudian sistem itu dikembangkan pasti membutuhkan investasi modal yang cukup lumayan, bisa besar, sedang ataupun kecil. Tapi ketika sistem itu dikembangkan, dipastikan lagi bahwa dikembangkan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan pengembangan sistem tersebut. Kemudian pengembangan sistem juga harus didokumentasi untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Kemudian sistem itu mempunyai juga siklus hidup, di mana sistem itu harus diupdate, sistem itu harus dikembangkan, atau sistem itu harus diperbarui. Nah,
siklus hidup sistem itu ataupun sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem, baik dari sistemnya maupun subsistemnya maupun perangkat yang digunakan. Nah, untuk tahapan sistem life cycle ini dia mempunyai beberapa tahapan, di mana tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan, di mana di sini kita akan menyadari adanya masalah, kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, kemudian kita akan menentukan tujuan sistem itu yang akan dibuat ataupun dikembangkan. Kemudian kita akan melakukan studi kelayakan, apakah sistem ini perlu diperbarui, apakah sistem ini perlu di-upgrade, ataupun sistem ini tidak akan dipakai lagi. Kemudian mempersiapkan usulan penelitian sistem, kan di sini pasti endingnya adalah sistem itu akan disetujui ataupun ditolak, seperti itu. Setelah perencanaan selesai kemudian disetujui, kita bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu tahap analisis, di mana penelitian atas sistem yang telah ada dilakukan analisis dengan tujuan untuk merencanakan sistem baru itu tidak sama ataupun lebih baik daripada sistem sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil dalam tahap analisis ini yaitu pertama, mengumumkan penelitian sistem, bahwa sistem itu akan dilakukan analisa apakah akan diperbaiki, di-upgrade ataupun tidak dipakai. Kemudian mengorganisasikan tim yang akan menangani sistem tersebut, kemudian akan mendefinisikan kebutuhan informasi seperti apa, kinerjanya di kriteria sistem tersebut, kemudian pastinya disetujui atau ditolak tahapan di analisis ini. Ketika disetujui maka kita bisa ke tahapan berikutnya, ketika tidak ya berarti kita akan berhenti. Nah, kemudian setelah tahap analisis ketika disetujui maka akan masuk ke tahap rancangan atau desain. Nah, desain ini adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru tersebut. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan itu seperti apa sih? Nah, yang pertama pasti merencanakan rancangan sistem itu secara terperinci, secara detail. Nah, kemudian mengidentifikasi alternatif yang bisa dipakai ketika konfigurasi sistem itu dipilih. Nah, setelah memastikan pasti kita evaluasi apakah konfigurasi sistem itu layak apa tidak. Ketika sudah mengevaluasi pasti kita akan harus memilih mana konfigurasi yang terbaik. Ketika sudah selesai kita harus menyiapkan usulan untuk penerapan sistem tersebut. Nah, setelah ada usulan kita harus disetujui ataupun ditolak dari penerapan sistem tersebut. Ketika rancangan itu disetujui maka tahap berikutnya adalah implementation atau penerapan. Nah, di dalam penerapan ini kita memperoleh ataupun mengintegrasikan sumber daya yang sudah kita identifikasi untuk dilakukan proses implementasi sistem itu. Adapun langkah yang bisa kita tempuh dalam proses penerapan yaitu bisa merencanakan penerapan, kemudian mengumumkan kapan penerapan sistem itu dilakukan. Setelah itu kita mendapatkan sumber daya baik perangkat keras, perangkat lunak. Kemudian kita juga harus menyiapkan database untuk sistem baru tersebut. Nah, kemudian kita harus edukasi para pengguna ataupun user dari sistem tersebut. Setelah itu kita harus setuju apa enggak untuk penerapannya. Ketika setuju berarti kita akan memulai sistem baru itu atau sistem itu akan digunakan. Kemudian setelah diterapkan kemudian di tahapan penggunaan, dimana langkah-langkah dalam penggunaan sistem ini yang pertama adalah pasti kita gunakan sistem tersebut, kita jalankan sistem tersebut. Setelah kita jalankan kita harus audit apakah sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ketika emang sesuai kebutuhan maka kita harus pelihara sistem tersebut. Ketika tidak sistem itu tidak pas atau kurang tepat
maka kita bisa menyiapkan di sini ataupun memodifikasi rekayasa ulang dari sistem tersebut. Ketika sudah kita rekayasa, kita setujui apakah sistem itu tersebut bisa kita desain ulang apa tidak, seperti itu. Nah, sistem informasi manajemen itu banyak sekali jenisnya. Ada sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, ini biasanya banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk sistem informasi manajemen seperti ini. Kemudian ada juga SCM, Supply Chain Management. Di sini untuk pasti untuk terkait dengan pemasok atau bahan baku, dengan produsen sampai dengan konsumen. Ada juga OAS atau Office Automation System. Nah, ini pasti digunakan untuk di tingkat office. Ya, sebagai contoh untuk penggunaan di office ya kayak email, telepon, seperti itu. Kemudian ada juga Informatic Management System atau IMS. Nah, sistem ini digunakan di organisasi dan juga di dana ini menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Biasanya ini digunakan di procurement ya, untuk menganalisis informasi dari kebutuhan internal dan kebutuhan penyedia. Kemudian ada juga Executive Support System atau ESS, di mana sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer, di mana sistem ini bisa membantu manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik atau alat komunikasi lainnya, sehingga manajer dapat mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi ini ada beberapa contoh sistem informasi manajemen. Jadi dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen itu adalah memang sekumpulan proses di mana dapat itu diolah, dianalisis, kemudian ditampilkan agar berguna untuk kebutuhan pengambilan sebuah keputusan. Kemudian manfaat dari SIM atau sumber informasi sistem informasi manajemen, yaitu yang paling utama adalah meningkatkan kinerja dari bisnis yang sedang berjalan ataupun yang sedang beroperasi saat ini, sehingga sistem itu bisa memajukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Oke, mungkin sedikit penjelasan ataupun berbagi materi atau sharing untuk pengetahuan sistem informasi manajemen. Mungkin sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi, bye bye.